Shalom, selamat pagi untuk siswa kelas 3. Bertemu lagi untuk kita melanjutkan pelajaran agama hari ini. Saya berharap semua anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan ya. Semangat walaupun belajar di rumah bersama dengan orang tua. Saya berdoa semuanya dalam keadaan baik ya. Hari ini tema pelajaran kita adalah aku bersyukur atas turunnya hujan. Ya, kita lihat. Dasar Alkitabnya ada di Kejadian 8 ayat 22 dikatakan selama bumi masih ada, tak henti-hentinya musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ayub 5 ayat 10, ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Mazmur 74 ayat 17, engkaulah yang menetapkan segala batas bumi. Musim kemarau dan musim hujan, engkaulah yang membuatnya. Artinya dari ayat ini, kalau musim hujan dan musim kemarau, musim hujan itu ditandai, kalau biasanya itu dari bulan, musim hujan itu dari bulan Oktober sampai April, dari April sampai Oktober itu, maaf, dari kalau musim hujan itu dari bulan Oktober sampai April. Terus dari April sampai April lagi itu musim kemarau, itu biasanya gitu. Jadi, nah, mari kita belajar. Dari semua musim itu sudah diatur oleh Tuhan. Nah, sekarang kita bersyukur atas turunnya hujan. Ringkasan materinya dimulai dari kehidupan Adam dan Hawa. Manusia berkembang semakin banyak di muka bumi, betul? Nah, tetapi dengan berkembangnya manusia di bumi, maka semakin berkembang pula kejahatannya. Nah, ini zaman Adam dan Hawa. Akhirnya apa? Tuhan menjadi kecewa terhadap manusia. Tuhan ingin menghapus manusia dari muka bumi dengan air bah. Tetapi jangan salah loh. Tidak semua manusia berbuat jahat di hadapan Tuhan. Karena ada juga yang tidak berbuat jahat. Yang dikatakan, nah, ada satu keluarga yang benar. Jadi ingat tadi itu kalau Tuhan menghukum bumi dengan air bah, tapi ada keluarga yang tidak berbuat jahat atau yang hidupnya benar. Siapa namanya? Yaitu Nuh. Ya, ia orang yang benar, taat, dan setia kepada Tuhan. Nah, Tuhan ingin menyelamatkan Nuh. Ya, Tuhan ingin menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Nama ketiga anak Nuh, siapa namanya? Sem, Ham, dan Yafet. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat batra yang begitu besar. Tuhan menyuruh Nuh, istrinya dan 3 anaknya dan 3 menantunya masuk ke dalam batra itu. Artinya apa? Kalau kita hidup benar, ya, walaupun ini bumi semakin hari semakin jahat, ya, banyak orang yang membuat kejahatan, banyak orang yang suka tipu sesamanya, banyak orang yang suka menjatuhkan sesamanya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan harus tetap hidup benar seperti Nuh, hidup benar, taat kepada Tuhan, dan setia beribadah kepada Tuhan. Nanti kita akan dilindungi dari malapetaka, seperti di slide yang tadi itu, bahwa bumi sudah dihukum Tuhan, tetapi keluarga Nuh diselamatkan oleh Tuhan. Betul? Nah, binatang-binatang dari semua yang hidup di bawah masuk ke dalam batra, masing-masing 7 pasang binatang yang tidak haram dan 1 pasang binatang yang haram. Supaya apa? Hidup Nuh dan keluarganya terpelihara di bumi dan mengumpulkan segala apa yang bisa dimakan untuk persediaan makanan. Artinya gini, bentuk pemeliharaan Tuhan bagi keluarga Nuh adalah ketika dia masuk ke dalam batra, ia diperintahkan untuk membawa beberapa binatang dan makanan. Supaya apa? Supaya Nuh bisa makan. Gitu. Jadi itu bagian dari bentuk pemeliharaan Tuhan buat keluarga Nuh. Nah, kemudian Tuhan menurunkan hujan selama 40 hari dan 40 malam. Nah, air
menggenangi bumi selama 150 hari. Ingat, 150 hari. Semua makhluk di bumi telah mati, tetapi Nuh dan keluarganya selamat. Oke? Nah, setelah keluar dari Batra, Nuh mendirikan mezbah untuk mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ucapan syukurnya karena sudah diselamatkan oleh Tuhan dari malapetaka itu. Jadi, kita bersyukur kalau Tuhan memberi hujan, ya bersyukur. Tuhan memberi matahari atau musim kemarau, ya bersyukur. Jangan mengeluh, ya. Belajarlah dari Nuh yang bersyukur atas berkat Tuhan. Dia diselamatkan. Karena apa? Dia hidup benar, dia hidup setia kepada Tuhan. Nah, tugas kita adalah hanya apa? Menjaga hidup kita benar, harus mengasihi sesama, menolong teman, mengasihi orang tua, menghormati orang tua, itu hidup benar. Ya, jangan suka mencuri, jangan suka menjatuhkan orang lain. Gitu, ya. Lalu persembahan Nuh menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan berjanji tidak akan menghukum bumi lagi dengan air. Sebagai tanda perjanjian, Tuhan memberikan tanda busur di awan atau yang disebut dengan pelangi. Jadi pelangi itu adalah tanda di mana Tuhan mengingat janjinya bersama Nuh bahwa tidak akan lagi menghukum bumi dengan air bah. Sejak itu Tuhan berjanji akan mengatur antara musim kemarau dan musim hujan, dingin dan panas, siang malam, dan musim menabur dan musim menuai. Artinya, mari kita selalu bersyukur untuk apapun yang Tuhan kerjakan. Tuhan mau ngasih hujan, ya kita bersyukur. Tuhan mau ngasih musim kemarau, ya kita bersyukur. Gitu, ya. Jadi jangan mengeluh kepada Tuhan. Tuhan menurunkan hujan agar manusia bisa bercocok tanam. Nah, kalau nggak ada hujan, kita menanam sesuatu, ya nggak hidup dong tanamannya. Tuhan menurunkan hujan agar manusia bisa memanfaatkannya dalam segala macam kehidupannya. Siapa di sini yang nggak butuh hujan? Siapa nggak butuh air? Semua orang butuh air, bukan? Nah, apalagi bagi petani yang punya sawah, yang punya ladang. Turunnya hujan adalah tanda kemahakuasaan Allah. Allah yang mengatur turunnya hujan di atas muka bumi ini. Jadi, kalau hujan datang, jangan, wah, hujan lagi. Nah, kalau matahari datang, wah, panas lagi. Nah, itu kadang-kadang manusia mengeluh begitu. Tapi sebagai anak Tuhan, kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya, Tuhan memberkati untuk siswa kelas 3. Salam sehat, walaupun belajar di rumah, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.